97,5 RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Twitter @pro2cirebon. Telepon 0231 487225. WhatsApp 0811 20 20 937. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM. FM Suara Kreativitas. Selamat pagi sahabat kreatif. Senang sekali ya kita ketemu lagi di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI untuk hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Dan sudah bersama dengan Ibu Kurnia SPD, guru dari SMA Negeri 3 Cirebon, yang hari ini akan mengajari kita pelajaran bahasa Inggris, yaitu tentang caption ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Nela, bagaimana kabarnya? Baik banget, Ibu juga baik ya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini we learn about English learning ya Bu ya? Yes. Oke, about caption. Right. Oke, kalau gitu langsung silakan Ibu Kurnia. Oke, terima kasih Mbak Nela kesempatan hari ini bahwa saya di sini bisa berpartisipasi dalam acara Ibu Pertiwi memanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, all praise be to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who always given hope, blessing and salvation for us, and I'll never forget to salawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who always given goodness in the world. And then I would like to say thank you to RRI Pro 2 that give me opportunity to attending in here. And then I would like to say thank you to my headmaster, Miss Naning Priyatnaningsi. Miss Naning Priyatnaningsi, SPD MPD, as a headmaster SMA 3 Cirebon. And the last, I would like to say thank you to my best friend, Miss Arni Justicia from SMA Putra Nirmala, and Miss Putri as a teacher in SMA N3 Cirebon, who helped me to prepare my presentation today. Before we start before we start the learning process today, I would like to introduce myself. My name is Kurnia. I am an English teacher from SMA 3. I have taught in SMA 3 18 years, and then glad to be here. I can to share my knowledge that I got, and then my viewer or sahabat kreatif that I would like to share about my knowledge about caption. Jadi di sini Ibu pada hari ini akan memberikan materi bahasa Inggris yaitu caption. Sebelumnya saya di sini akan memberitahukan kepada sahabat kreatif bahwasanya pembelajaran bahasa Inggris di SMA itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bahasa Inggris wajib dan yang kedua bahasa Inggris lintas minat. Yang mana keduanya diikuti oleh setiap level, baik itu kelas 10, 11, dan 12. Untuk hari ini saya atau Ibu Kurnia di sini akan menyampaikan materi caption, yang mana materi ini diberikan di kelas 12. Salah satunya materi wajib
kalau caption ini. Jadi ada beberapa materi yang diberikan di wajib, dan ada beberapa materi yang diberikan di lintas minat. Oke, sahabat kreatif yang tercinta, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tidak ada salahnya saya pribadi mengingatkan kepada sahabat kreatif untuk selalu menjaga kesehatan, khususnya pada saat pandemi ini. Kita harus betul-betul memperhatikan 3M yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai aturan yang harus kita laksanakan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Yang pertama, kita mencuci tangan. Yang pertama itu kita menggunakan masker pada saat kita keluar atau mengikuti kegiatan di luar. Jangan lupa kita menggunakan masker. Lalu yang kedua, kita mencuci tangan ya di air yang mengalir, dan jangan lupa menggunakan sabun. Dan pada saat mencuci tangan kita gunakan sabun. Yang terakhir, kita harus menjaga jarak supaya kita terhindar dari COVID-19. Saya harapkan masa pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bertatap muka satu dengan yang lain, karena bagaimanapun juga kita yang stay at home itu sudah merasakan bosan. Kira-kira kita sudah mencapai di bulan ke-7 kita selalu stay at home. Oke, sahabat kreatif Pro 2 RRI, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu di sini akan memberikan informasi bahwasanya setiap kita belajar, apapun itu pelajarannya, otomatis kami sebagai pengajar dan pendidik ingin mempunyai tujuan dalam pembelajaran, apapun itu materinya. Jadi di sini untuk caption, Ibu berharap kepada peserta didik atau sahabat kreatif yang mendengarkan hari ini mengetahui apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, supaya peserta didik atau sahabat kreatif itu bisa menjelaskan definisi foto caption. Yang kedua, menjelaskan struktur membuat caption. Yang ketiga, menentukan isi caption. Yang keempat, bisa menjelaskan aturan dalam membuat caption. Lalu yang kelima, bisa mengidentifikasi jenis-jenis caption. Yang keenam, mengaitkan jenis caption pada situasi atau penggambaran dalam foto. And the last, identifikasi grammar yang digunakan dalam caption. Itulah sahabat kreatif tujuan pembelajaran kita hari ini, materi caption kelas 12 bahasa Inggris wajib. Oke, look at my slide. This is picture. A picture is words, is 1,000 word. Do you know? Tahu sahabat kreatif, what is the meaning? Apa itu? Meaning dari a picture is words, 1,000 word. Jadi sebuah gambar itu memiliki 1.000.000 makna. Jadi dengan gambar bisa dibuat caption, sehingga yang mengupload gambar atau foto bisa menyampaikan pesan yang ada dalam foto tersebut. Oke, next slide, Miss. Oke, sahabat kreatif, look at the slide. This is, see the picture here. An account named Zacking shared a picture of quote. Many people are able to explain their feeling by making a caption in Instagram post. Oke, sahabat kreatif, kira-kira sosial media mana yang bisa kalian upload dan dibuat caption? Kira-kira sosial media apa saja yang bisa dijadikan media kalian untuk membuat atau menuliskan caption? Kira-kira apa? Yang pertama, seperti biasa yang sudah populer atau famous di kalangan anak-anak muda, termasuk nenek-nenek juga sudah tahu, nenek-nenek, kakek-kakek pun sudah tahu menggunakan Instagram. Nah, di sini adalah satu media di mana orang-orang siapapun ya, dari usia manapun, berapapun ya, dimanapun, kapanpun bisa mengupload video dan membuat caption, yaitu Instagram. Yang kedua, Facebook.
Yang ketiga, Twitter. Keempat, WhatsApp pun sekarang sudah bisa, lalu Line. Nah, itulah beberapa media, sosial media yang bisa kalian jadikan tempat untuk membuat caption. Nah, di sini yang pertama itu ya, salah satu contoh di mana caption itu bisa dibuat yaitu di Instagram. Tapi yang di sini ya, perhatikan salah satu tipe dari caption itu sendiri yaitu quote. Oke, sahabat kreatif Pro 2 RRIF, bagaimana? Paham? Untuk yang pertama ini, slide ini, bahwasanya kita, jadi kalau caption itu ada fotonya atau video pun bisa, ya. Lalu kalian buatlah caption di bawah foto tersebut. This is caption. Oke, next Mbak. Oke, sahabat kreatif, please attention to this slide. A picture is worth 1,000 words. A picture is worth of 1,000 words. Yeah, sorry. It's very long time I didn't teach in front of the class, so my pronunciation is bad. But please forget me ya. So, sahabat kreatif, di sini pada saat penulisan caption, caption itu dibagi 3 ya. Caption divided to be 3 parts. So, sahabat kreatif must attention to be there of parts. Caption itu dibagi 3 yang harus diperhatikan oleh sahabat kreatif. Yang pertama itu pada saat menuliskan, writing a caption. Lalu yang keduanya type of caption itu sendiri ya. Yang terakhir adalah grammar. Dalam penulisan caption pun akan dibagi 2, yaitu konten dan rule yang seperti ada di slide. Oke, sahabat kreatif, jadi dalam caption ini ya, pasti setelah mengupload foto oleh sahabat kreatif, pasti akan menuliskan caption. Tapi sebelum menuliskan caption, perhatikan dulu konten dan aturannya. Yang akan kita bahas nanti di slide berikutnya, the next slide. Lalu setelah itu pikirkan, caption jenis caption apa yang sahabat kreatif akan buat. Dan jangan lupa yang terpenting, karena kita ini belajar bahasa, yaitu grammar, tata bahasa yang dipakai dalam penulisan caption. Oke, sahabat kreatif bagaimana? Masih semangat untuk belajar hari ini tentang caption, karena caption itu sudah dilakukan oleh orang-orang pada saat handphone itu muncul, ya, aplikasi-aplikasi dan internet yang sudah booming ya. Jadi caption itu sebetulnya tidak asing mungkin ya, tapi untuk beberapa orang tidak tahu kalau yang kamu upload itu foto di bawahnya tulisan itu ternyata itu caption. Ya, sangat sederhana, tapi kalau beberapa orang yang tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Tetapi dalam pembuatan caption itu, alangkah baiknya kita menuliskan hal yang baik-baik saja ya, sahabat kreatif, karena kalau kita memberikan aura yang baik, insya Allah hidup kita pun akan menjadi baik. Seperti itu ya. Oke, next slide Mbak. Sekarang yang dimaksud dengan photo caption or photo caption, jadi di sini photo caption itu kita harus tahu dulu. Sebelum kita menuliskan di foto tersebut, harus tahu dulu tujuannya apa, ya. So, photo caption is a photo caption gives reader basic information to understand a photograph. Jadi di sini photo caption itu ya harus memberikan informasi yang mendasar kepada pembaca supaya paham foto yang ada, yang telah kalian upload atau telah diberikan caption oleh sahabat kreatif. Yang kedua, it should be clear, accurate, and complete. Jadi foto caption itu harus jelas, akurat, dan lengkap. Jangan sampai menimbulkan ambigu kepada para pembaca. Jadi fotonya orang yang sedang menyiram tanaman atau apa, tapi caption di bawahnya menyimpang, tidak sama dengan foto, itu jangan sampai. Jadi buatlah caption yang jelas, akurat, dan lengkap. Yang ketiga,
caption foto itu biasa disebut dengan cutline atau potongan-potongan kalimat. Tetapi potongan kalimat itu lebih singkat dengan diberikan hanya beberapa judul dan dalam satu kalimat. Ya, kalau beberapa kalimat bukan caption lagi nak atau sahabat kreatif, tetapi paragraf atau teks kalau terdiri dari beberapa kalimat. Jadi caption itu cukup satu kalimat tapi jelas. Oke. Sahabat kreatif, bagaimana? Jadi caption itu harus dibuat dengan memberikan informasi rinci, tapi yang mendasar. Oke, next slide. Oke, sahabat kreatif, writing a caption. Make a title for photo. Jadi di sini ya, sahabat kreatif, dalam penulisan captionnya ada beberapa tahapan. Jadi jangan sampai nanti sahabat kreatif bingung apa dulu ya yang mau ditulis. Ya, yang pertama apa dulu? Jangan sampai nanti kita tidak sesuai dengan aturan. Jadi make a title for the photo. Jadi membuat caption itu yang pertama adalah membuat dulu judul. Kira-kira judulnya apa ya? Oh, saya mau nulis dulu ini deh waktu fotonya itu diambil kapan? Itu boleh. Ya, di mana dan tujuannya apa? Lalu setelah itu, setelah membuat title, give relevant information about the photo. Jadi berilah informasi yang relevan, yang nyambung dengan foto. Jadi jangan sampai fotonya A, nanti informasinya Z, jadi nggak nyambung. Jadi informasinya harus sesuai dengan foto yang ada. Yang terakhir, tulislah poin-poin terpenting dalam foto tersebut. Yang terakhir itu, ya, sahabat kreatif. Jadi di sini hal yang terpenting dalam penulisan caption adalah membuat judul, memberikan informasi yang relevan, dan menuliskan poin-poin terpenting dalam caption tersebut. Oke, bagaimana sahabat kreatif? Masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Oke, next slide. Oke, nah di sini dalam penulisan writing a caption terdiri dari konten. Oke, come on, we are discussing about the content of photo caption. Jadi, apa sih maksudnya konten ini? Nah, konten itu isi. Jadi, isi dari caption itu sendiri, dari foto caption itu sendiri. So, professional standard photo caption should be include the identification of the people, the place of the event, and the date when the photograph was taken in the first sentence, and relevant information the next sentence to have reader understand the picture. Oke, sahabat kreatif, maksudnya apa nih? Dalam penulisan caption itu harus memiliki konten atau isi. Jadi otomatis foto di bawahnya itu ada kalimat. Nah, kalimat itu harusnya bagaimana? Jadi supaya tidak menemui kesulitan dalam menuliskan caption, jadi kita ini yang ingin membuat caption harus memperhatikan identifikasi dulu. Di kalimat yang pertama kita harus mengidentifikasikan orang-orang yang dalam foto tersebut. Tempatnya di mana sih? Kapan dan kapan foto itu diambil. Itu simpanlah di kalimat awal. Dan jangan pakai titik ya nak ya, atau sahabat kreatif lah pakaikan dengan tanda koma, use of the comma. Then the next sentence, so information relevant. Jadi setelah mengidentifikasikan tentang fotonya, lalu informasikanlah ya foto itu dengan informasi yang relevan atau nyambung supaya pembaca itu paham foto yang ada di atasnya, atau biasanya caption itu foto dulu baru caption. Begitu sahabat kreatif ya. Jadi dalam penulisan itu ada dua kalimat. Ya, kalimatnya harus lengkap kedua-duanya, tetapi tidak menggunakan full stop atau titik, tapi menggunakan koma, karena caption itu hanya terdiri dari one line, satu kalimat. Perhatikan saja ya, perhatikan saja sahabat kreatif yang ada di, coba sekarang sahabat kreatif buka Instagram atau Facebook, cari beberapa caption. Nah, ibu di sini ada satu koran. Jadi caption itu tidak selalu ada di sosial media ya, di media cetak pun ada ya, yang seperti foto-foto ini ya sahabat kreatif, yang ini ya, coba, atau kalau bisa sahabat kreatif segera ambil koran ya. Nah, di sini ada yang sendiri. Nah, nanti kita akan masuk ke type caption di sini.
Di sini ada beberapa gambar atau foto. Ya, sekarang udah jarang ya gambar karena the real picture itu from the photo. Ya, karena foto itu tidak bisa bohong. Ya bisa sih kadang-kadang diedit oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi insya Allah ya untuk media yang resmi cetak seperti ini real of fact ya atau real of fact supaya para pembaca itu merasa penasaran dan keingintahuannya lebih mendalam untuk informasi yang ada di foto. Seperti ini ya. Ini ada gambar siapa ya ini wakil ketua DPRD. Ternyata dia Fitria terpapar COVID. Nah ini termasuknya identification bar ya. Salah satu tipenya itu ada karena dia sendiri ya. Nah ada juga caption Bu, kalau captionnya fotonya banyak kan boleh nggak Bu? Ya boleh, nanti kita tipenya apa maksudnya itu ya. Bagi tipe-tipenya yang mana. Oke sahabat kreatif, sampai sini bagaimana pemahaman caption dan pemahaman dalam penulisan caption. Kita harus memahami dulu kontennya. Setelah memahami konten, lalu lihat rule atau aturan dalam penulisan caption. Oke, Mbak, next rule. Nah, sebelum kita masuk ke rule, before we discussing about rule, foto and caption complement each other. Foto dan caption itu saling melengkapi satu sama lain, nak. Jadi kalau hanya foto aja tidak ada caption, no meaning. Ya, tetapi kalau hanya caption saja tidak ada foto, ya no meaning too. Jadi di sini ada foto and caption. Jadi fotonya tuh foto provokes the reader emotional reaction. Dengan adanya foto memunculkan rasa ya, memunculkan reaksi para pembaca untuk lebih emotional to see the photo. After that, see the photo. So sahabat kreatif kalau kita lihat ya, kan yang lihat foto dulu kan. Betul nggak ya? Jadi yang dilihat tuh fotonya dulu. Kalau kita lihat di Instagram seperti kemarin ya, ada video. Kok ini video apa ya? Kita kan dengan video yang menarik supaya pembaca itu ingin lebih jauh tahu ya untuk video itu apa yang terjadi. Dilihat dulu videonya, tapi ternyata di bawahnya ada caption. Oh, ternyata video ini tuh sikap kebrutalan seseorang atau apa. Jadi sehingga orang yang itu menjadi korban. Nah itu video atau gambar. Jadi foto atau video itu memberikan reaksi awal kepada pembaca supaya dia ingin lebih tahu. Otomatis yang mengupload foto atau video tersebut membuat caption pastinya. Karena tujuannya caption tersebut adalah membuat pembaca itu merasa nyaman, merasa satisfied is more than diberi kenyamanan supaya oh ini loh fotonya tujuannya. Lalu penasarannya si pembaca itu menjadi terpuaskan dengan adanya caption. Jadi caption dengan foto itu kolaborasi yang baik. Jadi di sini pada saat kalian mengupload foto dengan caption yang paling penting relevant information by foto. Itu ya sahabat kreatif. Jadi jangan sampai dalam pembuatan caption itu kita tidak memahami konten dan rule-nya. Oke, jadi foto dan caption itu memiliki saling melengkapi ya satu sama lain. Oke, sahabat kreatif. Oke, next in rule of writing caption. Nah, sekarang kita sudah masuk ke rule atau aturannya. Di sini ya anak-anakku atau sahabat kreatif, konten sudah kita pelajari. Bahwasanya kalau kita ingin menuliskan caption atau membuat caption, kita harus perhatikan konten. Di sini ada beberapa rule dalam penulisan caption. There are 6 rules how to write caption. When you write a photo caption, there are some rules that you have to follow. Number 1, supply specific information which answer 5W equation. 2, use the present tense to describe action in photo. 3, write caption in complete sentence, mostly a declarative sentence. 4, clearly identify the people and location that appear in the photo. 5, for photograph of more than one person, identify from left to right.
in the case of large group, identify only the notable people. And the last, never include personal feeling and descriptive term which interpret them such as beautiful, scary, sad, and lovely. Oke, sahabat kreatif Pro 2 RRI, bagaimana rule of writing caption? Is clear for you? It's not clear for you? I would like to give more information about that rule. Slide tadi, Mbak. Ya. Yeah. Oke, rule yang before. Oke. Jadi di sini sahabat kreatif, pada saat penulisan caption, kita perhatikan ada 6 di sini aturannya. Yang pertama, jadi dalam menulis caption itu aturannya yang pertama adalah berikan informasi yang rinci dengan menggunakan 5 WH question. Itu biasa kita dalam bahasa Inggris itu 5WH question. Apa saja itu sahabat kreatif yang 5W itu atau 5 WH? What, who, when, where, and how. Jadi di sini usahakan informasi yang diberikan oleh sahabat kreatif itu mengandung unsur 5 pertanyaan tersebut. Yang kedua, sahabat kreatif, gunakanlah present tense. Apa sih, Bu? Present tense itu? Present tense itu yang kita pelajari dari SMP, kita sampai ke SMA itu. Present tense itu kalimat dalam waktu yang sekarang atau kalimat sekarang yang akan menjelaskan foto tersebut. Jadi gunakanlah tensesnya yang tenses sekarang atau present tense atau kalimat sekarang. Yang ketiga, pada saat penulisan caption itu harus menggunakan kalimat yang lengkap dan biasanya kalimat dalam bentuk kalimat pernyataan, ya, pernyataan atau statement sentence. Yang keempat, clearly identify the people and location. Jadi di sini ya, orang-orangnya dan lokasinya itu harus jelas yang ada di foto, ya. Jadi di sini ya aturan dalam menulis caption itu fotonya harus jelas, orang-orang apa, siapa saja yang ada di situ, tempatnya di mana. Nah, oke, itu yang keempat. Yang kelima, Bu, bagaimana kalau fotonya itu tidak sendiri, tetapi dalam grup? Oh, boleh saja. Nanti dalam penulisan captionnya kalian mengidentifikasikan atau menuliskan orang-orang tersebut dari kiri ke kanan. Siapa saja yang ada di foto itu orang-orangnya. Sebutkanlah nama-namanya. Ya, apabila hanya teman, ya, orang lain tidak tahu, ya sebutkan saja. Kami sedang have fun di suatu tempat, inilah ya kami sedang kegiatan camping atau apa, dan foto grup. Satu sangga nih, sangga satu ini sedang masak. Oke, di situ ada 5 orang. Sebutkanlah yang dari kiri ke kanan. Itulah aturannya ya. Bu, bagaimana kalau foto tersebut ternyata banyak juga, lebih dari 5 sampai ada 20 orang. Nah, di sini bisa, boleh saja. Tetapi dalam penulisan captionnya itu para sahabat kreatif itu harus tahu ya. Carilah dari orang-orang yang ada di foto tersebut orang yang cukup terkenal. Sudah cukup, tuliskanlah saja orang yang terkenal di foto tersebut atau grup yang lebih besar. Begitu ya sahabat kreatif, cara penulisan caption sesuai dengan rule-nya atau aturannya. Yang terakhir, nah di sini yang paling penting sahabat kreatif, bahwasanya dalam penulisan caption janganlah terbawa perasaan. Lagi sedih, nulisnya sedih, padahal fotonya lagi seneng, kan nggak nyambung, tidak relevan informasinya ya. Jadi usahakan personal feeling jangan sampai terlibat di sini, seperti sedih, senang, sedang jatuh cinta, jangan ya. Jadi usahakan perasaan pribadi jangan ada di caption tersebut. Bagaimana sahabat kreatif? Sudah jelas rule-nya untuk penulisan caption? Oke, kalau sudah jelas kita menginjak ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah Mbak. Nah, di sini, Bu, Pak, atau Mbak, ada yang bertanya nih. Oke, kan Ibu jawab. Jadi chart and table di sini, ya, seperti sahabat kreatif tahu, itu bisa juga kita jabarkan, kita informasikan by caption.
chart and table itu apa sih Bu? Yaitu grafik, peta. Nah itu bisa kalian buat captionnya. Seperti Google, Bu Sherlock dong, ya di slide, sahabat kreatif, Bu saya mau ke rumah dong, tolong Sherlock. Ya Sherlock kan peta. Nah dibuatlah caption di sini. Bisa saja captionnya apa? Supaya memperjelas orang tersebut untuk mencari lokasi kita. Jadi di sini chart and table bisa diinformasikan by caption. Jadi di sini chart and table, organizational chart, pie chart, and table are other form. Nah, salah satu bentuk yang lain untuk bisa menginformasikan by caption. Jelas, sahabat kreatif? Jadi grafik, peta, dan teman-temannya itu bisa dibuat caption untuk memberikan informasi lebih jauh. Jadi caption itu sebetulnya apa ya, sahabat kreatif? Intinya kalau caption itu adalah memberikan kejelasan foto tersebut supaya pembaca itu tahu tujuan penulis yang menggunakan foto. Oke Mbak, next slide. Nah, sahabat kreatif, kita menginjak di slide berikutnya yaitu type of caption. Jadi yang kedua di sini ya, tuh caption itu kan yang pertama writing a caption, type of caption, and grammar. Kita menginjak ke type of caption. There are 6 type of caption. Yang pertama quote. Quote, just a quote from the person that explain doing what, when, where, why, how by the photo of the photo, ya. By the who of the photo. Jadi di sini sahabat kreatif, contoh yang pertama itu quote. Kadang-kadang kita tuh quote tuh apa sih? Ya Allah, apa ya? Ya kalau orang-orang yang masih awan, quote tuh apa? Ternyata quote itu mengandung yaitu 5WH ya. Jadi informasinya jelas. Nah, dilakukan oleh seseorang yang ada di foto itu sendiri. Bu, kalau foto orang lain kita yang membuat boleh tidak? Ya, kita tanya dulu sama yang di fotonya, boleh enggak? Betul tidak, sahabat kreatif? Kalau dia tidak setuju, seperti Ibu sekarang berdiri nih, terus dibikin oleh kalian di quote-nya, captionnya menggunakan quote dan sebagainya. Kalau ibunya tidak berkenan, ya kalian tidak boleh membuat caption sembarangan. Jadi di sini alangkah baiknya kalau quote itu dibuat oleh diri sendiri karena tahu tujuan kita apa quote tersebut. Nah, sekarang yang contoh kedua, identification bar. Seperti yang tadi Ibu tunjukkan di koran, ya. Ada foto wakil DPR yang terpapar COVID, dia sendirian. Nah, itu masuknya ke tipe caption identification bar. Jadi kalau identification bar itu lebih simple ya nak, atau sahabat kreatif, simple who is in photo. Jadi cukup ada foto, tulis namanya siapa. Oh, ternyata dia artis Bollywood yang ada di depan Taj Mahal. Nah itu masuknya ke tipe identification bar caption ya. Oke, next. Nah, sekarang yang ketiga, cut line. Cut line juga hampir sama ya dengan identification bar. Dia lebih sederhana, tidak perlu 5WH yang seperti sahabat kreatif ketahui. Jadi cut line itu cukup siapa sih orangnya yang ada di gambar tersebut dan sedang apa. Jadi cut line itu state who is in the picture and what he is doing. Is enough, cukup ya kalau cut line itu. Jadi kalau caption yang dalam bentuk cut line atau tipenya cut line itu hanya menuliskan di sini di bawahnya itu dituliskan water vendor Sumara ya, nama ternyata namanya Sumara, 70 tahun, push a cart carrying jerrycan of water in the penjaringan area in the North Jakarta in this file photo. Udah enough, hanya menyebutkan namanya dia dan sedang apa? Oh, sedang carrying, sedang membawa jerrycan yang berisi air. This is cut line. Itu sahabat kreatif, itu tipe yang ketiga. Untuk tipe selanjutnya yang keempat adalah group identification. Nah, seperti yang tadi kita pelajari di rule di awal, Bu, bagaimana kalau fotonya banyak orang? Boleh. Oh, boleh. Ternyata dia termasuknya tipe group identification, a listing of everyone in a group photo. Jadi kalau kalian ingin membuat caption dengan foto yang orangnya banyak atau lebih dari satu, itu masuknya ke group identification. Bagaimana? Yaitu listed from the left
to the right. Jadi tuliskanlah dari kiri ke kanan siapa saja yang ada di foto tersebut. Nah, di sini ada contohnya ya. Ada berapa orang? Di sana ada 5 orang. Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Di situnya his wife, Sophie Georgiou Trudeau, their son. Ada how many son? 2 sons, Adrian and Javier, and 1 daughter, Ella. Second right, prepare a post in front of Taj Mahal in Agra, India. On Sunday, jangan lupa the date, the location. Oke, sahabat kreatif, ini yang dimaksud dengan group identification. Lanjut, Mbak. Lanjut ya, sekarang ke yang summary. Yang kelima, summary. Jadi di sini kalau yang summary itu apa sih Bu? Ya termasuknya ya kesimpulan juga masuknya ya. Di sini ada what, who, where, and when. What-nya apa? Biasanya yang ditanyakan what itu apa? Oh bendanya. Oh ternyata bendanya tuh ada apa tuh? Oh, a sewer cleaning. Sewer cleaning bendanya. Who, siapa ya yang sedang itu? Ada nggak orangnya? Disebutkan nggak? Oh, Indian worker. Orang-orang pekerja India. Orang India ya, pekerja orang India ya. Lalu dilanjutkan lagi dengan where, di mana? Otomatis di New Delhi, ada tuh keterangannya di bawah. When, kapan? Oh, ada tuh tanggalnya November 19, 2018. This is summary ya. Jadi pada saat kalian membuat summary, jelaskan apa yang ada di gambar tersebut, siapa saja yang ada di gambar tersebut, di mana dan kapan. Itu summary. Tidak perlu pakai how ya, Nak, atau sahabat kreatif. Summary itu tidak menggunakan pertanyaan how. Cukup what, who, where, and when. This is summary. Oke, sahabat kreatif, untuk yang terakhir, type of caption is expansion. Nah, expansion itu hampir sama dengan quote, but more than long of information, but relevant with the picture. Ya, jadi kalau expansion ini adalah salah satu tipe caption yang diperluas informasinya ya, tapi tetap masih relevan dengan gambar yang atau foto yang ada di atasnya. Jadi expansion itu lebih meluas lagi, dijabarkan lagi informasinya, ekspansi itu perluasan, diluaskan lagi informasinya. Tapi tetap mengandung pertanyaan who, doing what, when, where, and how. Jadi di sini mengandung 5 WH. Begitu sahabat kreatif. Jadi di sini ada 6 macam caption yang bisa sahabat kreatif explore. Bagian mana yang biasa sahabat kreatif buat di Instagram kalian atau sahabat kreatif. Biasanya yang Ibu perhatikan, sahabat kreatif itu pasti membuatnya di Instagram. Ya, pada saat kita wedding ya, Miss Putri. Ya, pada saat kita acara pernikahan supaya memorable ya. Kita upload, dibikin caption, my sweetheart gitu ya, when, kapan, nah itu. Ya, itulah tujuannya kita belajar caption supaya kenangan yang ada dalam diri kita, keluarga kita, sahabat kita kenang setiap saat. Itulah fungsi caption ya, anak-anakku atau sahabat kreatif. Caption itu ada karena memang seluruh orang-orang di dunia ini pasti membuat caption. Kayaknya setiap hari ada deh yang membuat caption. Begitu ya sahabat kreatif. Hari ini siapa yang membuat caption? Sahabat kreatif. Mungkin sahabat kreatif sekarang sedang buat caption, khususnya anak-anak ibu yang kelas 12 IPS. Semangat anak-anakku, kalian tetap foto selfie walaupun by radio hari ini ya. Terima kasih partisipasinya sahabat kreatif ya. Dan anak-anakku. Oke, yang selanjutnya setelah selesai kita bahas jenis-jenis caption, kita lanjut ke grammar. Nah, ini hal yang penting. Terakhir ya, grammar. Oke Mbak, slide. Nah, grammar in action. Jadi kalau yang namanya belajar bahasa ya, kita tetap memperhatikan grammar atau tata bahasa. Karena dengan bahasa yang baik akan tersampaikan informasi yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai kita berbicara pabaliut ya. Jadi jangan sampai orang kita bicaranya tujuannya di hati kita sebetulnya tidak ada tujuan untuk mencela,
merendahkan. Tapi kalau kita penyampaian the high intonation, show ya the opponent our audience, he is angry, but I don't mean like that. Ya itulah, dengan intonasi tinggi, intonasi ke bawah, rendah, itulah termasuknya ke dalam grammar in action atau punctuation. Jadi untuk yang spokennya, tapi secara writtennya, nah itu akan memberikan kejelasan dengan exclamation mark, tanda seru. Nah itu oh ternyata memerintah atau melarang. Nah itu harus sahabat kreatif ketahui bahwasanya grammar in action in writing caption must to attention to be three of part. Number one, caption normally begin with a capital letter. Oke, sahabat kreatif, sudah tahulah di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa manapun, kalau yang namanya kita menulis di awal kalimat itu gunakan huruf besar. Harus ya, jangan lupa. Lalu yang kedua, caption should not be in italic unless that also occur in the main story. Jadi caption itu nggak perlu deh ya, tidak harus menggunakan kalimat yang dicetak miring, tetap tegak saja. Kecuali ya sahabat kreatif ingin menekankan di foto itu informasi rincinya apa, itu boleh di dalam tulisan italic. Dan yang terakhir, all sentence and any sentence fragment in the caption should end with a period. Jadi dalam penulisan tata bahasa dalam caption itu tulis aja, set, oh Bu mau pakai koma boleh. Tapi dalam satu kesatuan di akhir kalimat jangan lupa menggunakan titik, selesai. Tidak. Jadi informasinya jangan menimbulkan pertanyaan berikut lagi. Jadi dalam kalimat itu usahakan lengkap. Lengkapnya tuh apa ya sahabat kreatif? Jadi jangan menimbulkan pertanyaan kembali. Jadi usahakan yang rule, ada 6 rule tadi sebelumnya itu harus betul-betul kita laksanakan. Jadi tidak akan menimbulkan pertanyaan bagi pembaca. Itulah sahabat kreatif grammar in action. Diperhatikan sebagai tuntunan kita menulis caption. Oke, next. Oke, sahabat kreatif yang dirahmati Allah, hari ini kita telah belajar caption, walaupun intinya untuk murid ibu atau murid dimanapun berada, untuk kelas 12, tapi tidak ada salahnya sahabat kreatif menjadi tahu apa itu caption, bagaimana cara menulis caption, tipe-tipe caption itu sendiri, dan tata bahasa bagaimana yang harus dipakai dalam menuliskan atau membuat caption. So, I would like to make conclusion. Caption state a photo that can give the reader or the viewer understand what the photo mean. Jadi begini, sahabat kreatif. Ya, untuk yang kesimpulannya, Ibu akan memberikan gambaran secara jelas bahwasanya caption itu adalah sebuah foto yang mana kita atau sahabat kreatif ingin memberikan penjelasannya by caption, supaya pembaca atau yang melihat caption itu paham apa maksud foto yang ada di sosial media tersebut. Kalau hanya menampilkan foto aja, no meaning. Hanya caption saja, no meaning. So, foto and caption is complement each other, melengkapi satu sama lain. Seperti dirimu dan diriku saling melengkapi dalam kehidupan. Di akhir pertemuan ini, saya, Ibu Kurnia, sangat mengucapkan terima kasih kepada sahabat kreatif Pro 2 RRI. Semoga pembelajaran hari ini tentang caption bermanfaat untuk sahabat kreatif, dan jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan dengan 3M yang sudah disampaikan dan sudah biasa kita dengar. Jangan kita pakai masker gara-gara ada polisi, kita pakai karena kesadaran sendiri. Mencuci tangan jangan lupa, jangan bilang udah cuci tangan kapan makannya, jangan, itu sudah seperti apa ya, gogonjakan ya. Cuci tangan ya, tidak ada salahnya cuci tangan untuk menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, jaga jarak ya, jaga jarak itu sangat penting nak ya, apalagi yang tidak kita kenal. Bukan berarti kita sombong atau bukan berarti kita tidak mau berinteraksi, tapi kita tetap menjaga kesehatan. Begitulah sahabat kreatif untuk pertemuan hari ini dengan saya Ibu Kurnia dari SMA Negeri 3 Cirebon. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah supaya masa pandemi ini segera berakhir. Ibu kangen banget ketemu sama anak-anak.
ya anak-anakku, sahabat kreatif dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan see you. Goodbye. Thank you. Oke, thank you Ibu Kurnia SPD, guru dari SMA Negeri 3 Cirebon. Tadi kita sudah belajar ya tentang bahasa Inggris about caption ya. Especially about media sosial ya, or social media. Ya, Mbak Nela bagaimana? Sudah pernah bikin caption? Oh, always. Always caption. Ini udah sering banget nih melakukan caption. Jadi tahu yang dibikin caption Mbak Nela itu tipenya yang mana nih? Yang summary? Kayaknya semuanya ada. Ada semua. Oke, good. Jadi di sini ya sahabat kreatif jadi tahu ya. Nanti coba dicek caption apa aja nih yang sudah kalian buat dari 3 tahun yang lalu ya. Jadi oh jenisnya ini. Oh iya. Jadi alhamdulillah dengan pertemuan hari ini kita bisa. Bagaimana, ada pertanyaan nggak Mbak Nay? Nggak ada sih. Oh alhamdulillah, berarti paham ya? Paham. Oke, thank you. Kreatif di rumah juga paham. Iya, insya Allah. Baik, sukses selalu, sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Pandemi ini cepat berlalu seperti yang Ibu bilang dan kita bisa tatap muka lagi ya untuk insya Allah. Juga, ya. Baik, terima kasih Ibu Kurnia dan sahabat kreatif. Tetap stay tune di Pro 2 di Belajar di RRI. Ya, terima kasih. Kamu telah mengikuti Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM.